Tes 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman sudah memberikan waktunya hari ini. Kita akan mulai untuk materi yang akan kita pelajari hari ini. Itu materi lanjutan tentang mata kuliah pemrograman, yaitu multi trading. Dan kita lanjutkan apabila nanti ada pertanyaan bisa dibahas melalui grup WhatsApp yang sudah dibuat. Dan saya harap teman-teman bisa memahami terlebih dahulu, dan kalau mau ada pertanyaan nanti bisa dilakukan di media grup WhatsApp. Dan nanti juga dari mata kuliah hari ini itu teman-teman juga akan kita ada sedikit praktikum yang akan sedikit membahas tentang lead trading, dan juga ada tugas di akhir pembelajaran. Oke, kita mulai untuk materi pertama. Untuk pengertian dasarnya sendiri, thread adalah sebuah pengontrol aliran program dengan menggunakan kendali yang tunggal. Dan suatu proses dikontrol oleh paling sedikit satu thread. Namun sebagian besar proses yang ada sekarang biasanya dijalankan oleh beberapa buah thread. Jadi kalau teman-teman biasanya membuat sebuah program, itu normalnya itu pasti ada satu thread yang berjalan, yaitu berjalan dari awal program dan sampai program itu berakhir dan threadnya akan berhenti. Nah, semestinya atau yang biasanya digunakan itu dalam sebuah program biasanya menggunakan beberapa buah thread. Misalkan kalau teman-teman menggunakan aplikasi Android, itu sebenarnya ada satu thread saja yang berjalan, yaitu thread dari yang sisi UI-nya atau perubahan view yang ditampilkan dari layar. Akan tapi kalau kita bicara dalam platform komputer itu sendiri, itu teman-teman bisa biasanya menggunakan lebih dari satu thread. Yang satunya biasanya untuk menggunakan atau mengontrol sisi UI-nya atau user interface, dan sisanya biasanya bergerak di belakang yang kebutuhannya untuk menjalankan beberapa perintah seperti meminta request data dari server atau mungkin juga untuk menjalankan sebuah proses komputasi di belakangnya. Nah, dari maksud tersebut yaitu penggunaan lebih dari satu thread itu disebut dengan multithreading, yang merupakan sebuah mekanisme di mana dalam suatu proses ada beberapa thread yang mengerjakan tugasnya masing-masing pada waktu yang bersamaan. Ya, contohnya yang mungkin memang bisa sering ditemui adalah contoh dari atau konsep dari web server, karena dia nanti akan menghandle lebih dari satu user. Jadi satu user akan menggunakan satu thread, satu user dan satu thread. Ya, biasanya seperti penggunaan game online sendiri. Nah, keuntungan multithreading sendiri itu sifatnya adalah satu responsif, yang dimana aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang. Umpamanya, sebuah thread dari web browser dapat melayani permintaan pengguna, sementara thread yang lain berusaha menampilkan gambarnya. Jadi ada kebutuhannya sendiri-sendiri. Yang satu thread itu adalah dari web browser sendiri, dapat melayani permintaan pengguna. Jadi kebutuhannya untuk menunggu aktivitas dari usernya, misalkan untuk tombol akan melakukan perintah apa atau melakukan request apa, dan mungkin untuk berikan inputan nanti akan ada pengecekan pada formnya. Dan yang satunya mungkin request gambar, seperti kalau kita dari Instagram kita scroll ke bawah gitu kan, kayak nunggu dulu kadang-kadang. Nah, itu menunggu request dari atau threadnya berjalan selesai dan mendapatkan respon dari web servernya. Nah, untuk multithreading sendiri itu juga dimaksudkan sebagai kebutuhan bagi sumber daya, yang dimana beberapa thread yang melakukan proses yang sama akan berbagi sumber daya. Keuntungannya adalah memungkinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Ya, pada intinya satu aplikasi diperbolehkan untuk memiliki sejumlah thread tertentu yang dapat berjalan. Nah, itu biasanya sudah dikontrol sendiri oleh operating system yang digunakan. Nah, sebenarnya pertanyaan maksimal thread yang bisa dibuat berapa banyak, nah itu tergantung dari kapasitas hardware yang digunakan juga. Jadi nggak serta-merta kita pakai prosesor dual core, terus selanjutnya ada memori RAM-nya berapa giga gitu misalkan. Nah, ada teman-teman yang menggunakan komputer yang high-end gitu. Nah, jumlah thread atau kapasitas thread dari yang satu komputer dengan komputer yang lain itu akan berbeda. Ya, contoh sendiri kalau misalkan kita di task manager yang kita perlihatkan, itu dari performanya sendiri kan bisa kita lihat ada berapa thread yang bisa dia atau saat ini sedang berjalan dan sedang ditangani ada berapa proses. Nah, itu sendiri perbedaannya dari antara masing-masing prosesor dan prosesor yang lain. Nah, selanjutnya
untuk sifat yang ekonomis, yang dimana pembuatan sebuah proses memerlukan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan menggunakan thread, karena thread membagi memori dan sumber daya yang dimilikinya sehingga lebih ekonomis. Nah, ini perumpamaannya kayak penggunaan reference dari sebuah objek, karena biar bisa jadi ada dua thread yang berjalan, tapi masing-masing thread itu mengakses objek reference yang sama, kan objek reference-nya itu tersimpan pada satu blok memori yang sudah ditentukan, sehingga kedua thread yang terpisah ini mengakses sumber daya yang sama, jadi sifatnya ekonomis. Nah, selanjutnya, multithreading dalam bahasa pemrograman Java itu dikenal ada dua sisi, yaitu sinkronus sama sinkronus, yang dimana mengharuskan objek menunggu masing-masing request memberikan respon sebelum melanjutkan ke proses dan kemudian request selanjutnya. Nah, istilah sinkronus ini kita biasanya mengenal dengan istilah blocking. Jadi ibaratnya menunggu thread-nya selesai dahulu, baru thread yang satunya bisa berjalan, atau thread-nya bisa berjalan kemudian. Nah, beda cerita kalau asinkronus, yang dimana memungkinkan untuk mengirimkan request dan melakukan hal lainnya sementara respon sebelum dikirim. Setelah respons dikirim, sebuah event akan terinvoke dan objek dapat melakukan proses terhadap respons itu. Nah, asinkronus ini sifatnya adalah thread yang berjalan itu secara di background-nya dia, atau background aplikasi. Jadi ibaratnya ketika kita katakanlah mengklik sebuah tombol gitu, melakukan klik pada sebuah tombol, aktivitas atau action yang ada pada tombol tersebut adalah dia membuat sebuah thread baru untuk meminta request ke server. Nah, ketika proses meminta request ke server itu masih dalam artian masih diproses dari servernya, program yang kita akses saat ini itu masih bisa kita lakukan aktivitasnya, misalkan kayak mungkin lagi chatting, atau mungkin konsepnya sambil menggambar, atau mungkin juga sambil membuka kalkulator. Nah, itu dia akan terus bisa dilakukan. Walaupun proses yang diterima oleh server atau yang kita request ke server itu belum selesai atau belum diberikan respon dari sisi server. Nah, tapi pada kalanya nanti server sudah memberikan respon, nah nanti dari aplikasi akan menerima respon tersebut dan mengolahnya menjadi sebuah event. Nah, itu sih biasanya bisa kita temui dalam konsep multithreading. Nah, selanjutnya pada Java tidak mempunyai konsep asinkronus. Nah, sebagai contohnya, kalau program Java mencoba untuk melakukan koneksi ke server, maka ia akan berada dalam keadaan block state sampai koneksinya jadi. Atau bisa dibayangkan apa yang terjadi apabila servernya mati. Nah, jadi ibaratnya kalau kita bikin thread untuk kebutuhan protokol HTTP atau koneksi ke server untuk meminta request, itu hanya kita minta untuk melakukan timeout. Jadi ibaratnya pada satu sisi timeout-nya sudah selesai, itu kalau memang belum ada respon yang diberikan, biasanya thread-nya akan berhenti. Tapi kalau selama timeout itu belum mati dan dia belum menerima respon, ya thread itu akan berjalan terus, akan menunggu sampai dia dapat request yang dia butuhkan. Nah, ketika dia sudah dapatkan respon dari server, maka selanjutnya thread itu akan berjalan ke proses selanjutnya yang bisa jadi adalah men-trigger sebuah event yang akan diterima oleh sisi thread yang utama, atau satu thread ketika teman-teman menjalankan sebuah aplikasi, yaitu thread ketika dia masuk ke program utama atau pintu masuk dan sampai program itu berhenti. Nah, itu yang dijadikan patokan sebagai thread utama. Karena Java tidak memiliki konsep asinkronus, maka solusinya adalah dengan membuat thread yang mencoba untuk melakukan koneksi ke server dan thread lain yang pertamanya tidur selama beberapa waktu. Yang kemudian dia akan bangun. Ketika waktu tidurnya habis, maka dia akan dan bangun dan memeriksa apakah thread yang melakukan koneksi ke server masih mencoba untuk melakukan koneksi ke server. Kalau thread tersebut masih dalam keadaan mencoba untuk melakukan koneksi ke server, maka akan melakukan interrupt dan mencegah thread tersebut untuk melakukan koneksi ke server. Nah, ini salah satu skenario-nya ya. Kalau kita misalkan karena tidak ada konsep asinkronus, sudah pasti kita harus membuat sebuah thread baru yang berguna untuk menjalankan sebuah perintah tertentu yang ibaratnya adalah melakukan koneksi ke server. Nah, thread lain yang utama tidur itu adalah misalnya 60 detik ini adalah ibaratnya time sleep atau menghentikan sementara thread yang utama yang ibaratnya memang meminta untuk menunggu thread yang melakukan request itu mendapatkan responnya. Jadi biar programnya bisa berjalan dengan lebih baik atau lancar. Normalnya sih kayak kita melakukan proses login dari dashboard gitu misalkan, kalau aplikasinya dari versi desktop ya. Jadi ibaratnya
UI utamanya akan mengontrol thread utamanya akan mengontrol thread UI-nya, dan thread yang baru itu akan minta request ke server untuk memastikan bahwa informasi loginnya tepat. Nah, kalau misalkan timeout ini 60 detik belum menerima respon sama sekali, maka mungkin bisa jadi thread utamanya akan menghentikan thread yang sedang berjalan yang sebelumnya sudah dibuat, atau thread baru yang melakukan koneksi ke server itu akan dihentikan secara paksa, atau mungkin juga programnya akan dihentikan di kemudian. Nah, selanjutnya thread pada Java, yaitu saat sebuah program Java dieksekusi, yaitu saat main dijalankan, ada sebuah thread utama yang bekerja. Nah, ini pada intinya adalah kita ketika bikin sebuah program dasar itu kita sudah pasti menggunakan thread. Nah, threadnya itu adalah thread utama, jadi satu thread saja yang dia gunakan. Selanjutnya, Java adalah bahasa programan yang mendukung adanya pembentukan thread tambahan selain thread utama tersebut. Nah, thread dalam Java diatur oleh Java Virtual Machine atau JVM, sehingga sulit untuk menentukan apakah thread Java yang berada di user level atau kernel level. Jadi ibaratnya ada level-level tertentu dari sebuah thread, yang bisa jadi threadnya itu cuma bekerja di user level saja, karena atau memang thread itu diperuntukkan untuk kebutuhan user, ibaratnya ya thread UI, atau mungkin kernel level yang mungkin bisa jadi kebutuhannya di belakang atau backend, yang memang penggunanya untuk mengakses sebuah memori. Nah, status thread sendiri itu ibaratnya ketika dia dibuat sebagai thread baru, sedang berjalan, dia akan melakukan siklusnya ada di dalam sini, yang dimana dia itu akan menunggu atau blok ketika dia dijalankan, yang bisa jadi adalah sleep ini juga dia blocking, karena ibaratnya sleep ini dieksekusi, dia akan melakukannya di sini dulu, itu berhenti dulu. Nah, ketika dia blok, baru nantinya ketika sudah selesai, baru dia akan kembali ke sini. Apakah dia nanti akan kembali berjalan lagi atau tidak, atau mungkin digunakan kembali atau tidak. Nah, ketika exit aturan ini adalah ibaratnya dia selesai menjalankan sebuah perintah, thread-nya akan berhenti, atau mungkin juga dia akan dimatikan secara paksa dengan perintah exit di sini. Atau mungkin kita bisa menggunakan thread stop. Nah, jadi ibaratnya thread ini sudah berhenti atau mati. Nah, ini penjelasannya. Di sini penjelasannya, ini sendiri adalah thread yang berada di status ini adalah objek dari kelas thread yang baru dibuat, yaitu saat instansiasi objek dengan statement new. Saat thread berada di status new, belum ada sumber daya yang dialokasikan, sehingga thread belum bisa menjalankan perintah apapun. Jadi berarti kita cuma menyiapkan, kalau nanti kita pengen punya thread, berarti kita bikin objek thread-nya dahulu. Berarti cuma menyiapkan dahulu. Selanjutnya, runable. Nah, di sini agar thread bisa menjalankan tugasnya, yaitu metode start dari kelas thread. Jadi thread itu punya namanya metode start menjalankan thread tersebut ya. Nah, di sini harus dipanggil, yaitu ada dua hal yang terjadi saat pemanggilan metode start, yaitu alokasi memori untuk thread yang dibuat dan pemanggilan metode run. Jadi saat metode run dipanggil, status thread berubah menjadi runable, artinya dipanggil. Nah, status thread berubah menjadi runable, artinya thread tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijalankan oleh JVM. Thread yang sedang berjalan berada di status runable. Nah, ibaratnya ketika kita memanggil atau menjalankan thread dengan memanggil metode start yang ada pada kelas thread, itu di dalamnya ini akan memanggil sebuah metode run yang dimiliki oleh model runable di sini. Nah, runable inilah yang dijalankan oleh sisi JVM untuk memanage thread yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini untuk blocked, sebuah thread dikatakan berstatus blocked atau terhalang jika terjadi blocking statement. Misalnya, pemanggilan metode sleep, yang dimana sleep adalah suatu metode yang menerima argumen bertipe integer dalam bentuk millisecond. Argumen tersebut menunjukkan berapa lama thread akan tidur. Thread akan menjadi runable kembali jika interval metode sleep-nya sudah berakhir, atau pemanggilan metode resume jika untuk menghalangi thread tadi digunakan metode suspend. Jadi ibaratnya sleep ini cuma untuk memberikan timeout waiting berapa lama. Nah, millisecond ini ibaratnya kalau kita bisa menambahkan atau menghentikan sejenak thread itu sebanyak 1 detik, ya kita bisa gunakan 1000 millisecond. Nah, dead di sini adalah sebuah istilah dari sebuah thread pada di status dead bila telah keluar dari metode run. Hal ini bisa terjadi karena thread tersebut memang telah menyelesaikan pekerjaannya di metode run,
maupun karena adanya pembatalan thread. Status jelas dari sebuah thread tidak dapat diketahui, tapi metode isalive mengembalikan nilai boolean untuk mengetahui apakah thread tersebut dead atau tidak. Jadi ibaratnya bisa jadi dari thread lain itu ingin mengecek suatu thread yang sudah dibuat objek karena ini satu aplikasi. Nah, kita bisa bermain dengan main konstruksi sebuah aplikasi tersebut untuk mengecek apakah thread tersebut sudah mati atau belum dengan memanggil sebuah metode isalive. Jadi ini akan mengembalikan suatu return boolean dari si objek thread yang kita buat. Nah, selanjutnya ada dua cara untuk membuat thread di program Java, yaitu dengan menurunkan atau membuat kelas turunan dari kelas thread-nya sendiri menjadi objek thread baru. Atau juga kita bisa mengimplementasikan interface dari Runnable. Nah, sebentar lagi kita coba untuk contohnya saya siapkan. Ini di sini saya sudah menyiapkan satu buah project contoh dari penggunaan thread sendiri. Jadi kalau sebelumnya kita kenal untuk membuat sebuah program dengan pembuatan thread itu di Java, itu bisa menggunakan dua cara, yaitu melakukan extend dan juga menggunakan implementasi dari Runnable-nya sendiri. Nah, di sini akan kita coba dua cara tersebut. Jadi di sini saya sudah menyiapkan dua buah objek. Yang dua buah kelas. Yang satunya adalah menggunakan keturunan dari thread, yang satunya lagi adalah menggunakan implementasi dari Runnable. Nah, jadi di dalam kelas ini adalah memiliki kesamaannya. Jadi ketika nantinya dia di run, itu ibaratnya dia akan melakukan sebuah looping sebanyak 30 kali. Karena dimulai dari 1 dan akan berjalan terus sampai dengan nilai I itu adalah kurang dari sama dengan nilai 30. Nah, selanjutnya dia akan ada sleep dari thread tersebut. Jadi ada proses sleep di sini, yang dimana lamanya sleep ini sudah ditentukan dari bentuk nilai delay-nya sendiri. Kalau kita bandingkan, nilainya juga sama ya, strukturnya sama, bentuknya sama. Cuma bedanya adalah yang satu mengimplementasikan Runnable, dan yang satunya adalah turunan dari thread-nya. Nah, ketika kita melakukan turunan dari thread, itu kita akan melakukan override pada metode run-nya. Nah, kalau di bagian Runnable, kita akan melakukan override pada atau mengimplementasikan nilai metode si run-nya, karena Runnable ini interface ya. Kalau kita coba masuk, Runnable itu merupakan sebuah interface yang memiliki sebuah metode run, jadi kita harus mengimplementasikannya. Jadi metode run tersebut kita implementasikan pada kelas contoh yang kedua ini. Nah, kalau di dalam extend thread itu kita kalau misalkan lihat dari run-nya sendiri, nah ini kan metode run dari kelas thread-nya yang kita turunkan ke kelas contoh kita yang pertama, yaitu di sini. Dia nanti akan menjalankan perintah run juga, yang dimana target run ini adalah menjalankan fungsi run, yang dimana kita sudah implementasikan atau override di sini. Jadi ingat-ingat kembali penggunaan overriding method ya. Oke, karena kita sudah siapkan dua kelas contoh di sini, selanjutnya kita buka penggunaan contohnya. Nah, di sini contoh yang pertama, yaitu kita bisa saja tanpa menggunakan implementasi dua tadi, kita bisa juga langsung menambahkan secara langsung pada baris program kita. Yaitu contohnya di sini adalah aku menggunakan sebuah kelas thread yang nantinya aku buat sebagai thread baru yang beri nama sample thread. Yang di dalamnya dia adalah mengoverride metode si run. Jadi pola seperti ini bisa kita buat atau lakukan di Java ya. Saya rekatkan kembali, pola seperti ini bisa kita buat pada program dengan bahasa Java. Jadi tidak semua bahasa programan bisa jadi polanya akan menjadi seperti ini. Contohnya di C# itu kita nggak bisa langsung melakukan cara seperti ini. Jadi kita harus modelkan dengan cara satu kelas, satu untuk kemudian satu objek. Jadi ibaratnya cara yang terbaik untuk membuat itu, kalau best practice-nya sendiri, teman-teman bisa gunakan adalah dengan cara seperti ini ya, yaitu menurunkan sebuah thread atau juga menggunakan Runnable-nya. Tapi kalau memang mau menggunakan cara seperti ini, ya silahkan. Nah, ini bisa ditemui pola-pola seperti ini ada pada Java. Nah, di sini perintahnya juga sama ya. Dia ingatnya adalah
melakukan perulangan sebanyak 30 kali. Nah, kalau kita coba jalankan, nantinya adalah ketika sistem data perintah yang pertama statement ini dijalankan, selanjutnya ketika thread ini dibuat, dan selanjutnya ini dijalankan, program pada thread utama dia akan langsung jatuh pada satu baris atau statement terakhir, dan selanjutnya program nggak berhenti dikarenakan program tersebut masih memiliki satu thread yang sedang berjalan. Cuma thread utamanya sudah sampai di garis akhir program. Nah, kalau kita jalankan bisa dilihat hasilnya. Nah, semua program pada saat pertama kali dijalankan, dan selanjutnya thread utamanya dia langsung turun sampai ke baris terakhir program. Nah, di sini adalah thread baru yang saat ini sedang berjalan, atau thread yang sudah kita buat sebelumnya, yang saat ini sedang berjalan pada program tersebut. Nah, ketika ini berjalan sampai akhir, barulah program ini akan berhenti. Nah, kita tunggu selanjutnya. Nah, gitu ya, ini berhenti sampai sini. Nah, selanjutnya contoh yang contoh dari program berikutnya. Ini kita gunakan kelas yang kita buat sebelumnya ya. Jadi ada countdown 1 yang menggunakan implementasi dari si thread atau turunan dari thread. Dia akan berjalan seperti dengan dari contoh pada coding yang sebelumnya. Kita lihat. Sepertinya perlu dirubah dulu. Delay-nya mungkin lebih cepat ya. Oke. Nah, ini. Jadi output yang dikeluarkan pun juga sama. Nah, tapi hal ini akan berbeda hasilnya ketika kita gunakan yang model runnable. Nah, kalau kita lihat kembali pada contoh kelas kedua ini adalah implementasi dari runnable yang kita cuma mengimplementasikan metode run-nya saja. Nah, di sini kita langsung menggunakan pemanggilan dari kelas contoh kedua kita dan melakukan pemanggilan metode run yang dia miliki. Nah, kita lihat di sini dia blocking ya. Jadi menunggu pemanggilan ini selesai dahulu, baru dia akan kartu utamanya akan berjalan baru jalan ke garis terakhir programnya. Ini saya turunkan delay-nya dulu biar cepat. Nah, jadi nggak kayak seperti yang normalnya kita bikin programnya, looping ada slip-nya gitu ya. Nah, kalau sampel selanjutnya di sini, ya, di sini kita melakukan parsing atau mengepaskan si runnable dari kelas kedua kita ke bentuk thread yang baru. Jadi ini sifatnya kayak kita bikin prula yang pertama, cuma kita menjadikan runnable method ini sebagai bentuk thread-nya. Nah, ketika di sini dijalankan, dia akan berjalan seperti thread yang semestinya, yaitu dia nanti berjalan dari thread yang terpisah. Kalau kita coba cek, ya, start program dan end program. Oke. Tapi selanjutnya akan ada dua pertanyaan, yaitu apa yang terjadi kalau misalkan dua thread ini kita jalankan secara bersama-sama. Karena ini memiliki output yang sama ya, yaitu semuanya akan langsung berjalan di sini. Nah, tapi kalau misalkan kita jalankan di sini secara terpisah, misalkan sama-sama, nah kita lihat nilai ini di sini jalan 1, misalnya 22, 33, 44, 55, 66, 77, 8, 9. Nah, di sini ada perbedaan ya. Di sini nilainya polanya itu sama, yaitu 77, 66, 55, 44, 33, 22, 11. Jadi ibaratnya hampir dua thread ini berjalan berdampingan. Nah, tapi ketika kita lihat polanya di sini, nilainya menjadi acak, yaitu 89, 8, 10, 11, 9, 10, 12, 13, 11, 14, 12, dan begitu seterusnya. Nah, hal ini bisa terjadi pada konsep multi-threading. Jadi ibaratnya
entah thread manapun yang berjalan duluan, bisa jadi thread yang selanjutnya malah yang berjalan duluan atau mendahului. Jadi istilah ini akan ditemui pada konsep multithreading yang dimana namanya adalah race condition. Jadi tidak serta-merta thread yang berjalan duluan akan mati lebih dahulu, tapi bisa jadi malah thread yang selanjutnya yang akan mati terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa mengontrolnya untuk dia berjalan sesuai urutannya dia, itu nggak bisa. Kalau kita bermain dengan thread, karena thread itu sekali dia dijalankan ya dia berjalan sendiri gitu sampai dia selesai. Begitu juga dengan thread selanjutnya, kita nggak bisa kontrol itu. Ya, yang bisa kita kontrol mungkin adalah bermain dengan sleep, tapi ini tidak disarankan. Jadi cukup berhati-hati atau cukup tricky bermain dengan thread. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, tapi untuk bermain dengan atau ingin mengamankan kondisi seperti ini, yaitu race condition, itu teman-teman itu bisa bermain dengan konsep dari thread safe. Thread safe sendiri itu nanti adalah sifatnya untuk mengontrol berjalannya sebuah thread. Nah, ini yang akan menjadi tugas teman-teman, yaitu topik tugas membuat makalah mengenai thread safe pada Java, yang dengan ketentuan tugasnya adalah meliputi penjelasan dan contohnya. Jadi teman-teman nanti membuat sebuah program multithreading sendiri, yang nantinya sudah terimplementasi proses thread safe di dalamnya. Nah, tugas itu sendiri nanti akan dikumpulkan pada tanggal 31 ini ya, hari Selasa. Karena teman-teman masih kuliah dari rumah, jadi saya harapkan waktu ini sudah cukup dan juga bisa membantu teman-teman untuk menyibukkan diri dalam proses belajaran mandiri. Nah, untuk itu sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan semoga teman-teman bisa memahaminya dan apabila nanti masih ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada grupnya. Oke, terima kasih. Tetap sehat.